kembali di Ibadah Sekolah Minggu kita pada hari ini bersama Kak Lydia dan Kak Yoel. Saat ini kita akan memulai Ibadah Sekolah Minggu kita pada hari ini. Namun seperti biasa, adik-adik silakan persiapkan Alkitab, kotak persembahan dan uang persembahan. Untuk memulai ibadah kita, adik-adik silakan berdiri dan kita menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Ayo Kak Yoel. Adik-adik, mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa anakmu dalam anakmu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Adik-adik, sebelum mendengar cerita Alkitab, mari kita menyanyi, baca kitab suci. Ayo Kak Yoel. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca, membuka, dan mendengar isi Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami seminggu lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, berterima kasih buat kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membuka, membaca, dan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami apa isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita sama-sama ambil Alkitab kita dan sama-sama kita buka Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Sudah dapat? Ayo kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya, ada satu cerita seperti ini. Ada seorang remaja yang bernama Peter. Hari itu dia sedang merayakan pesta ulang tahunnya.
Banyak teman-temannya yang datang memberikan kepadanya hadiah, termasuk kedua orang tuanya, bapak dan mamanya. Nah, tiba saatnya bagi Peter untuk membuka hadiahnya. Dia buka hadiahnya, tetapi dua dari hadiah itu yang dari orang tuanya dia sisihkan. Dia tahu bahwa itu hadiah dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Karena hadiah tersebut diberi tanda. Setelah dia membukanya, kedua hadiah dari orang tuanya itu dia pisahkan. Dia kasih tersendiri. Lalu ibunya bertanya kepada Peter, "Kenapa hadiah itu tidak dibuka? Kenapa hadiah dari ayah dan ibu tidak dibuka?" Lalu Peter menjawab, "Hadiah itu untuk Tuhan Yesus, dan yang satunya lagi untuk Peter, dan Peter akan berikan kepada Tuhan Yesus." Iya, lalu Peter menjelaskan kepada ibunya bahwa ia sudah menerima banyak hadiah dari teman-temannya. Dan hadiah ini yang dari papa dan mama akan saya berikan kepada Tuhan Yesus. Karena pasti ini adalah hadiah yang terbaik dari sekian hadiah yang saya dapat hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita kita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk senantiasa memberikan kita banyak hal. Maka sebagai ungkapan syukur kita harus memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Peter adalah langkah tepat untuk merasa bersyukur. Maka dia menyediakan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Selain itu, Peter juga memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan. Nah, adik-adik, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, Paulus mau menekankan bagaimana cara orang Kristen memberi persembahan. Memberi adalah salah satu sifat orang Kristen. Hal ini harus dilakukan bukan karena paksaan, tetapi dengan rendah hati dan sukacita. Memberi bukan untuk mencari pujian bahwa kita mau dibilang orang baik. Memberi bukan untuk mendapatkan pahala, juga bukan untuk menerima balasan dari Tuhan, tetapi memberi karena kita orang Kristen sudah diberi lebih dahulu oleh Tuhan. Nah, olehnya itu, sebagai orang Kristen kita pantas dan wajib memberi kepada Tuhan. Mengapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Pertama, sebagai tanda ucapan syukur, sukacita kita kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai tanda terima kasih kita atas anugerah dan berkat dari Tuhan. Yang ketiga, sebagai tanggung jawab iman kita bahwa kita tidak pernah melupakan Tuhan. Dan yang keempat, sebagai tanda atau cara kita menolong atau mengasihi orang lain. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita berikan melalui gereja, dan Tuhan memakai gereja untuk memakainya
dan menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Memberi persembahan berarti kita menolong orang lain untuk mengenal Tuhan, dan kita juga bisa menjadi garam bagi dunia. Nah, saat kita memberi harus disertai dengan hati yang tulus dan dengan kerelaan, seperti bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-7. Tulus dan rela berarti kita melakukan sesuatu atau memberi sesuatu kepada Tuhan tanpa paksaan. Tuhan sudah memberikan banyak sekali kepada kita. Dia kasih kita orang tua, bapak, mama. Dia kasih kita kakak, adik, om dan tante, nenek, harta benda, kepintaran, kecantikan, kegagahan. Tuhan sudah berikan banyak sekali untuk kita. Kita tidak bisa menghitungnya. Nah, sebagai tanda ucapan syukur kita wajib dan harus memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi harus dengan hati yang tulus dan rela. Amin. Sudah dengar cerita Alkitab? Kita sambut dengan lagu Aku Siap, Aku Tahu. Ayo Kak Yoel. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Silahkan persiapkan kotak persembahan dan uang persembahan. Untuk itu, mari kita nyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Ayo Kak Yoel. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa akan keberadaan hidup kami, akan persekutuan kami, persekutuan sekolah minggu Jemaat Kumene Sudion. Tuhan berkati kami sebagai pengurus, berkati kami sebagai anggota, berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan di dalam mengurus kepengurusan organisasi kami ini, di dalamnya kami boleh hidup seia sekata. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin ketambahan usianya pada minggu yang sedang berjalan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menambahkan usia setahun lagi buat mereka. Biarlah dengan ketambahan usia ini Tuhan, mereka boleh semakin dewasa, semakin beriman kepadamu, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, mengangkat penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami
Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati orang tua kami. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, kebijaksanaan, hikmat, agar boleh mengurus, merawat, dan mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini bangsa kami diliputi oleh duka karena COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami agar supaya mereka boleh mengambil satu kebijakan dan di dalamnya kami boleh hidup sehat dan kuat. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Inilah persembahan kami Tuhan. Ini juga tubuh dan jiwa kami. Pakai kami seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa kami yang di surga. Inilah doa kami Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, adik-adik silahkan berdiri dan kita menyanyi lagu Laskar Kristus. Ayo Kayuel! Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah yang kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Ingat, jangan kemana-mana. Tetap di rumah saja. Jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.